Mentari. Malam hari di rumah keluarga Nugraha. Bagaimana Widuri? Apa penyakitmu bisa disembuhkan? Tanya Oma Sukma pada menantunya yang diponis kanker rahim itu. Mata Pak Dirga dan anaknya saling bertatapan saat makan malam di meja bersama. Semoga bisa disembuhkan, Mah. Aku harus terapi setiap 2 minggu sekali. Jawab Bu Widuri. Sia-sia selama ini Mama ingin keturunan laki-laki. Harusnya kamu setelah si Rianti itu meninggal kamu langsung menikah lagi Dirga. Kamu malah mengharapkan anak dari istrimu ini. Sudah tahu kalau dari dulu saja sulit. Ucap Oma Sukma dengan wajah ketusnya. Maaf Mah, kalau aku bikin Mama kecewa. Ucap Widuri sambil menunduk. Mah sudahlah jangan bahas lagi tentang ini. Sekarang kita jalani semua dengan apa adanya. Ucap Pak Dirga. Rachel cuma kamu harapan Papa. Papa harap kamu bisa diandalkan jadilah wanita yang memiliki kemampuan mengendalikan perusahaan. Suatu saat nanti, walaupun kamu sudah menikah, Papa minta kamu tetap yang turun ke perusahaan. Ucap Pak Dirga pada Rachel. Iya, Pak. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik. Dan bisa menggantikan Papa biar nanti aku yang akan melahirkan anak laki-laki agar bisa meneruskan perusahaan kakek dan buyutnya. Jawab Rachel berusaha mengambil hati Oma dan opanya juga. Bagus, secepatnya kelarkan kuliahmu itu. Ucap Pak Dirga. Kenapa kuliahmu belum juga kelar? Harusnya kamu sudah masuk S2 Rachel. Sepertinya kamu terlalu banyak bermain tidak memikirkan masa depanmu nanti. Kau tegur Oma Sukma. Maaf Oma, kali ini aku janji akan bersungguh-sungguh. Ucap Rachel. Membuat hati Bu Widuri sedikit lebih tenang. Dirga, apa kamu lupa kalau kamu punya anak satu lagi yang sudah kau lupakan begitu saja? Tiba-tiba Pak Amar mengingatkan putranya pada cucunya yang sudah terbuang. Uhuk. Tiba-tiba juga Bu Widuri terbatuk mendengar mertuanya menyebut anak dari pernikahan siri suaminya dulu. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanya Pak Dirga. Tidak apa-apa, Mas. Jawab Bu Widuri pelan. Ngapain sih Papa sebut-sebut lagi anak desa itu? Sudahlah lupakan dia. Ucap Oma Sukma kejam. Mama tidak bisa seperti itu, Mah. Bagaimana kalau Mama berada di posisi anak itu? Dia singkan ayahnya sendiri. Dan bertahun-tahun dilupakannya. Jelas Pak Amar tegas. Dirga yang mendengarnya merasa tidak nyaman dan ada ganjalan di hatinya. Anak itu, bahkan aku tak mengenali wajahnya. Batin Pak Dirga yang kejam seperti mamanya. Dirga, harusnya kamu lihat keadaannya di sana, kelaparan atau tidak. Kamu tahu kan hidupnya miskin, rumah pun hanya seperti gubuk. Ucap Pak Amar. Ya mungkin sudah mati kali Opa. Ucap Rachel. Rachel. Pak Amar menggebrak meja membentak cucunya Rachel. Papa membentak Rachel, Pak. Ucap Widuri tidak terima. Rachel langsung pucat dan terdiam dibentak sang kakek, hingga dia terlonjak kaget karena gebrakan mejanya. Kamu tidak becus mendidik anakmu Widuri. Dirga, ucapan anak itu tak mempunyai akhlak. Kata Pak Amar. Papa, kenapa Papa marah hanya karena anak desa yang miskin itu ya? Bentak balik Oma Sukma yang merasa tahtanya paling tinggi di rumah tersebut. Pantas saja Dirga tak bisa mendidik anak-anaknya. Karena Mama sendiri yang sudah mengajarkan kejam pada anak Papa. Dengar ya Mah, dulu mungkin Papa akan selalu nurut dengan ucapan Mama. Tapi Papa merasa berdosa setiap hari karena menurut dan membiarkan cucu kandung Papa yang satu lagi. Dia singkan begitu saja, tanpa tanggung jawab. Ucap Pak Amar tegas. Selama belasan tahun Papa merasakan sesak saat mengingat anak yang tidak berdosa itu. Kamu sadar Dirga, kalau kamu sebagai ayah tak pernah sekalipun mau melihat wajahnya. Padahal kalau kamu lihat dan perhatikan, dia sangat cantik, tangguh, dan mandiri. Papa yakin dia sudah menjadi wanita yang bisa berdiri di kakinya sendiri. Ucap Pak Amar. Jadi sekarang Papa mau mencarinya iya? Tanya Oma Sukma. Bukan Papa tapi harusnya Dirga karena dia ayahnya, yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Jelas Pak Amar. Tidak, Mama tidak akan mengizinkan Dirga untuk menemuinya dan mencarinya. Titik. Ucap Oma Sukma yang tetap merasa berkuasa di rumah tersebut. Papa kecewa dengan Mama dan sikap Mama yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ternyata Papa sudah salah memilih wanita. Ucap Pak Amar dan langsung meninggalkan mereka pergi. Pah. Teriak Oma Sukma memanggil suaminya. Mas sudah jangan teriak-teriak nanti darah tinggi Mama kumat. Biarkan Papa menenangkan dirinya. Ucap Pak Dirga. Apa kamu akan mencari anak itu Mas? Tanya Bu Widuri.
Kalau papa mencarinya berarti papa tidak menyayangiku lagi. Ucap Rachel juga. Aku tidak akan mencarinya. Kalian tenang saja. Papa sudah melupakannya sejak lama. Jawab Pak Dirga. Lalu waktu semakin larut. Bu Widuri sudah tidur karena efek obat yang diminumnya. Pak Dirga duduk di balkon kamarnya sambil merokok dan ngopi. Sudah menjadi kebiasaannya. Tiba-tiba di otaknya terus muncul bayangan Mentari saat merengek meminta agar ibunya dibawa ke rumah sakit. Namun hanya sekilas-kilas dia mengingat wajahnya Mentari. Ayah, tolong cepat bawa ibu ke rumah sakit. Kasihan ibu, ayah dia sudah tidak kuat. Ucap Mentari kala itu yang diingat oleh Pak Dirga. Mentari sambil memegang kakinya dan langsung ditarik oleh Rachel hingga nyusruk. Kenapa aku jadi terbayang anak itu ya? Gumam Pak Dirga. Apa anak itu masih hidup? Kalau iya berapa usianya? Batin Pak Dirga. Mungkin sudah 18 tahun. Rachel saja 23 tahun, mereka berbeda 5 tahun. Gumam Pak Dirga. Sudahlah, ngapain aku mikirin anak itu? Di sana kan ada orang tuanya Rianti. Ucapnya egois. Kenapa papa seperti merasa sangat bersalah dengan anak itu? Aku saja tidak ingat sama sekali. Ucap Pak Dirga sendiri. Pak Dirga didik oleh Oma Sukma dan menuruni sifat dan sikapnya, yang selalu mengutamakan harta daripada keluarga. Kemudian Pak Dirga akhirnya tidur, karena sudah sangat larut dan mengantuk. Saat tidur dia bermimpi sesuatu. Dalam ruangan yang sangat gelap, hanya ada cahaya yang tembus dari atap atas. Pak Dirga gelagapan karena gelap. Di mana aku? Ucap Pak Dirga dalam mimpinya. Kemudian dia melihat ada anak kecil seperti Mentari kecil berusia 7 tahun yang meringkuk di sudut pojok tanpa melihat wajahnya. Ayah, aku dingin. Ibu jangan tinggal aku, Bu. Ayah jahat, ayah tak menyayangiku. Ucap sang anak kecil sambil meringkuk dan teriak ibunya. Hei, siapa kamu? Tanya Pak Dirga. Ibu-ibuku. Anak tersebut terus memanggil ibunya. Siapa kamu, ngapain tidur di situ? Gelap. Panggil Pak Dirga, namun anak tersebut tak menghiraukannya. Huhuhuhuhu, ibu jangan tinggalkan aku, ibu. Huhuhu. Ucap anak tersebut. Pak Dirga terus memperhatikan anak itu, dengan tangan yang melambai ke cahaya. Hei, siapa kamu? Tanya Pak Dirga, namun semakin dia menatap wajahnya semakin kabur pandangannya. Kemudian anak tersebut berlari ke arah cahaya tersebut. Pak Dirga berusaha meraihnya, namun dia tak bisa mengejarnya, bahkan tak mampu menyentuhnya. Hei, tunggu, tunggu. Teriak Pak Dirga yang ketakutan sendiri di tempat gelap, karena semakin anak itu menjauh cahaya itu semakin hilang. Ayah, jahat, teriak anak tersebut dalam mimpinya, dan ha. Pak Dirga terbangun dari tidurnya dengan keringat bercucuran, dan nafas yang tersengal-sengal. Mimpi apa aku? Ucap Pak Dirga dalam hatinya. Mes, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Tanya Bu Widuri yang melihat suaminya bernafas ngos-ngosan. Iya sayang, maaf ya mengganggumu. Sudah kamu tidur lagi? Mas mau ke kamar mandi sebentar? Ucap Pak Dirga. Istrinya mengangguk lalu tidur kembali. Pak Dirga membasuh wajahnya yang berkeringat itu, sambil mengaca di depan wastafel. Siapa anak itu? Kenapa tidak asing bagiku? Apa itu suara Mentari? Gumam Pak Dirga yang mengingat mimpinya. Kenapa dia bilang ayah jahat, dan dia terus memanggil ibunya? Sudahlah, mungkin itu hanya kebetulan saja karena tadi habis memikirkan ucapan papa. Ucap Pak Dirga. Bu Widuri dan Oma yang kejam. Di kamar Oma Sukma dan Pak Amar. Pah, kenapa papa bicara seperti itu tadi? Apa papa tidak memikirkan perasaan mama? Kau, tegur Oma Sukma pada suaminya Pak Amar. Pak Amar menoleh pada istrinya, mendengar seolah dia merasa benar dan tersakiti. Pak Amar menyunggingkan senyumnya. Perasaan mama, selama ini mama pernah tidak memikirkan perasaan papa. 50 tahun papa menahan semua ini, karena rasa sayang papa ke mama. Tapi apa pernah mama minta pendapat papa setiap apapun keputusan? Semua harus atas persetujuan mama. Sekarang mama bilang papa tidak memikirkan perasaan mama. Papa sadar kalau papa harus menjadi manusia yang memikirkan perasaan seseorang. Terlebih perasaan anak tak berdosa yang sudah kita lupakan. Ucap Pak Amar dengan nada tinggi dan tegas. Hanya karena anak sialan itu papa jadi seperti ini. Iya, Pak. Kata Oma Sukma. Mendengar lagi ucapan penghinaan terhadap cucunya itu membuat Pak Amar semakin tambah marah. Inilah yang baru papa sadari selama ini.
Papa menyesal telah menurut dengan seorang wanita yang bermulut jahat dan kejam seperti Mama. Ucap Pak Amar sambil bertolak pinggang. Aku melakukan ini demi kebahagiaan putraku, Pak. Dan Dirga itu putra Papa juga. Kata Oma Sukma dengan wajahnya yang merah. Sejak dulu aku selalu mengajarkan putraku tentang kasih sayang. Namun Mama selalu mengubah Mainsnya menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Jelas Pak Amar. Lalu apa Papa yang akan bertanggung jawab atas anak kampung itu? Iya, Papa mau cari dia. Tanya Oma Sukma dengan nada membentak. Iya, kenapa? Mama keberatan. Jawab Pak Amar yang sudah berani menentang istrinya itu. Kalau begitu silahkan saja, tapi jangan bawa harta rumah ini sepeser pun, Pak. Silahkan kalau Papa mau hidup Papa menjadi miskin. Silahkan. Ucap Oma Sukma dengan wajah marah dan mata memerah berkaca-kaca. Tanpa disadari Dirga dan Widuri mendengar keributan orang tuanya, tak berani ikut campur namun memperhatikan dan mendengarkan isi pertengkaran mereka. Baiklah kalau begitu, ambil Mas semua yang Papa punya. Jangan Mama pikir Papa tidak bisa hidup dengan harta-harta ini. Mama sadar dan tahu siapa yang sudah membesarkan perusahaan milik Dirga yang dulu Mama kuasai agar Papa tidak meninggalkan Mama. Itu semua Papa yang bekerja keras bukan Mama. Ingat itu. Jelas Pak Amar yang kini baru berani menentang istrinya sekian lama di bawah naungan sang istri. Dirga yang mendengarnya langsung melerai karena menurutnya ini bisa membuat orang tuanya berpisah di usia yang sudah tua itu. Mah, Pak, cukup. Apa sih yang kalian ributkan? Apa Papa dan Mama tidak malu sampai teriak dan banyak yang mendengarnya? Kau tegur Dirga pada kedua orang tuanya. Widuri hanya menyaksikan dan diam. Dia tak berani ikut campur. Dia hanya mengelus-elus pundak Mama mertuanya itu. Dirga. Mama kecewa sama semua ucapan Papa. Huhuhu. Oma Sukma menangis mencari pembelaan anaknya. Sudah Mah, jangan menangis, mari kita duduk dan selesaikan duduk permasalahannya. Ucap Dirga dan mengajak Mama dan Papanya untuk duduk. Sayang, ambilkan air untuk Mama dan Papa, pinta Dirga pada istrinya itu. Iya Mas. Pah, kenapa Papa sampai semarah ini sama Mama? Kenapa Pah? Tanya Dirga sambil mengelus pundak Papanya agar tenang. Mamamu Dirga yang tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan pada cucunya, bahkan dengan tega dan kejam menghinanya. Jelas Pak Amar. Cucu. Kata Dirga. Iya Dirga, cucunya yang sudah hilang di telan bumi. Ucap Oma Sukma. Dirga baru paham kalau mereka sedang meributkan mentari anak dari hasil pernikahan sirinya dulu. Dirga, selama ini Papa merasa dihantui rasa bersalah karena sudah menelantarkan anak kamu itu. Padahal bagaimanapun anak itu juga darah daging kamu. Ucap Pak Amar dengan wajah bersalahnya. Dirga sampai menelan ludahnya karena merasa ikut bersalah dengan darah daging sendiri. Dalam hati kecilnya, apalagi semalam saat mengingat mimpi itu. Lalu Papa mau apa dengan anak itu? Tanya Dirga. Dirga, cukup, jangan dengarkan ucapan papamu. Sudah lupakan saja semua ini. Bentak Oma Sukma. Papa tahu Dirga, di hati kecilmu kamu memiliki rasa kasihan walaupun hanya seujung kukumu. Bagaimanapun dia itu anakmu Dirga. Ucap Pak Amar. Cukup Pak, Mama bilang cukup, jangan bahas ini lagi. Kita kan sudah sepakat sejak dulu. Ucap Oma Sukma dengan nafas yang tersengal-sengal seperti lelah. Maaf, sudah jangan teriak-teriak. Ingat darah tinggi Mama. Ucap Dirga mengingatkan. Pak Amar walaupun sudah berani menentang istrinya itu, namun ketika melihat wajah istrinya tiba-tiba pucat karena amarahnya, sehingga bisa menaikkan tensi darahnya. Maaf Mah. Panggil Dirga yang melihat tiba-tiba wajah mamanya pucat putih dan lemas tergeletak di sofa. Dirga, kepala Mama pusing. Ucap Oma Sukma dengan sangat lemah. Dirga, ayo kita bawa mamamu ke rumah sakit. Ucap Pak Amar yang juga khawatir dengan keadaan istrinya itu. Ayo Pak. Sayang, kamu di rumah saja ya, kamu masih lemah. Nanti aku kabarin kamu. Ucap Pak Dirga pada istrinya itu. Iya Mas. Kemudian Dirga segera membopong tubuh mamanya untuk dibawa ke rumah sakit. Pak Amar yang terlihat khawatir juga merasa sedikit bersalah dengan sikapnya, karena rasa cintanya. Ini semua gara-gara anak kampung sialan itu. Semua keluarga ini menjadi bertengkar. Harusnya dia sudah mati agar tak ada lagi yang diributkan. Di rumah ini, gumam Bu Widuri yang tak pernah terima dengan nasib yang sudah dialaminya di masa lalu, hingga suaminya terpaksa menikahi wanita kampung dan memiliki anak. Kenapa tiba-tiba perutku jadi sakit dan kram?
Ucap Bu Iduri sambil memegang perut bawahnya, karena sakit kanker rahim yang dideritanya. Kenapa harus aku yang menderita sih? Kenapa tidak si nenek tua itu? Ucap Bibi Duri yang seperti ular kepala dua, yang suka cari muka di depan mertuanya demi harta, namun di belakangnya seperti musuh. Kalau perlu mati saja dia, mungkin dengan mudah Rachel menjadi pewaris satu-satunya yang bisa menguasai. Kalau dihalangi oleh si kakek tua itu, racuni saja dia biar mati juga. Gumam Bu Widuri, yang memiliki sifat sangat jahat demi harta. Padahal tanpa disadari dialah penyebab semua ini. Dari kematian Rianti ibunya Mentari, lalu Rianti yang diasingkan dan tak pernah mengizinkan ruang suaminya untuk anak kedua suaminya itu. Kini penyakit kanker rahim yang dideritanya tidak membuat dia berpikir dan sadar akan perbuatannya. Justru semakin terlihat kejam demi mendapatkan harta yang belum tentu dia bisa kuasai. Dengan anaknya itu. Aku tidak akan pernah memberikanmu celah mas, untuk bisa bertemu dengan anak keduamu itu. Kamu hanya boleh menganggap Rachel saja sebagai putri kita. Gumam Bu Iduri sambil rebahan di sofa sambil memegang perutnya yang nyeri. Mata-mata Bu Iduri. Bu Iduri diam-diam membayar seseorang untuk mencari tahu keberadaan Mentari saat ini. Bu Iduri tahu alamat rumah Rianti ibunya Mentari kala itu. Dia mengantar untuk memakamkan Rianti waktu meninggal karena mendampingi suaminya. Nyonya, apakah rumahnya terbuat dari kayu dan penghuninya sepasang kakek nenek? Tanya seorang pesuruh pada Bu Iduri. Iya benar, kamu cari lihat saja apakah ada gadis berusia sekitar 18 tahun di rumah tersebut. Ucap Bu Iduri. Maaf Nyonya, sejak kemarin kamu tidak melihat ada seorang gadis di sana. Jelas sang pesuruh. Kamu cari tahu dari seorang tetangganya, ucap Bu Iduri memerintah. Baik Nyonya. Kemudian dua orang pesuruh itu kini bertanya dengan salah satu tetangganya, yang ternyata itu adalah Pak Denya Mentari. Di rumah Pak Rino Pak Denya Mentari, mereka sedang duduk di ruang nonton TV, sore hari. Namun Bu Asi sedang membuang sampah di depan rumahnya. Permisi Bu, ucap sang pesuruh. Bu Asi menoleh dan menatap heran karena asing baginya. Siapa mereka? Berbaju hitam pakai kacamata seperti mafia. Batin Bu Asi. Ada apa ya? Jawab Bu Asi yang sedikit ketakutan. Jangan takut Bu, kami hanya ingin bertanya saja. Jelas sang pesuruh. Tanya apa? Bu, rumah yang itu, yang bertembok kayu, apa ibu mengenalnya? Tanya sang pesuruh sambil menunjuk rumah mertuanya sendiri. Kenapa dengan rumah itu? Tanya Bu Asi ketus. Di sana apakah ada gadis berumur sekitar 18 tahun yang tinggal bersama kakek dan neneknya itu? Ucap sang pesuruh. Emang siapa kalian? Tanya Bu Asi penasaran. Bu Asi mengira mereka adalah orang suruhan ayahnya Mentari. Sebentar saya panggilkan suami saya dulu. Ucap Bu Asi. Kemudian Bu Asi masuk ke dalam rumah dan keluar bersama suaminya. Ini Pak, nih ada orang yang bertanya rumah Mentari. Ucap Bu Asi sambil menarik suaminya. Cari siapa Pak? Dan ada kepentingan apa? Tanya Pak Rino. Dia tanya Mentari Pak. Mungkin disuruh sama ayahnya kali. Kata Bu Asi yang memotong pembicaraan suaminya. Kalian cari Mentari? Tanya Pak Rino. Usianya sekitar 18 tahun Pak. Ucap sang pesuruh. Iya benar, apa kalian ini suruhan keluarga Nugraha? Tanya Pak Rino. Iya Pak, benar. Jawab asal sang pesuruh, yang sebenarnya mata-mata Bu Widuri. Mentarinya tidak ada di rumah, dia sudah merantau ke kota sekitar 2 minggu, jelas Pak Rino. Kalau boleh saya minta alamatnya. Ucap sang pesuruh. Waduh, saya juga kurang tahu alamatnya. Jelas Pak Rino. Mungkin kakek neneknya tahu. Ucap si pesuruh. Sepertinya tidak tahu juga. Mereka lagi sudah tua Pak, tidak tahu kota dan telepon pun tidak punya. Jelas Pak Rino. Atau Bapak punya nomor handphone Mentari? Tanyanya lagi. Sayang sekali Pak, kita tak ada yang mempunyai nomor handphonenya, jelas Pak Rino. Iya Pak, kita tidak akrab sama mereka karena miskin, ucap Bu Asi yang sombong. Kira-kira merantaunya ke kota mana ya? Ucapnya. Begini saja, saya minta kontak Bapak, nanti kalau ada info kabari saya. Ucap sang pesuruh. Oh bisa saja, asal ada uangnya. Ucap Bi Asi yang mata duitan. Tenang saja Bu. Ini untuk uang mukanya, nanti kalau sudah tahu alamatnya saya kasih lagi. Ucap sang ajudan sambil memberikan 2 lembar uang merah. Oh oke. Kalau boleh tahu apa Mentari akan dibawa lagi ke kota? Tanya Bu Asi. Benar Bu.
jawab sang pesuruh tersebut. Lalu si pesuruh tersebut pergi dari kampung itu. Hehe, dapat duit Pak, sore-sore lumayan buat jajan, kata Bu Asih senang. Lalu Bu Asih dan Pak Rino ke rumah kakek dan neneknya Mentari. Bu, Pak, panggil Pak Rino anaknya. Ada apa nomor? Masuk, ucap Nenek Sumi. Bu, tadi ada orangnya Pak Dirga Nugraha, dia nanyain Mentari, ucap Pak Rino memberitahu. Pak Dirga? Kok dia tidak kesini? Ucap kakek Harun. Bukan Pak Dirganya, tapi bodyguard-nya ya Pak, ucap Bu Asih ketus. Dia minta alamat tempat tinggal Mentari di kota Pak, apa Bapak tahu? Tanya Pak Rino. Bapak tidak tahu Rino, Bapak taunya dia bekerja sebagai cleaning service ya Bu, di kota. Jelas kakek Harun. Hahaha, jauh-jauh ke kota hanya jadi tukang bersih-bersih, kasihan sekali nasibmu Mentari, ucap Bu Asih menghina. Apa Bapak ada nomor teleponnya? Tanya Pak Rino. Kakek Harun menatap istrinya. Dia sudah dipesan oleh Mentari kalau jangan bilang mereka diberi handphone untuk komunikasi, agar tidak ada yang mengganggunya, jelasnya Mentari saat itu. Bapak tidak tahu Rino. Memangnya Bapak ngerti dengan yang begituan? Jelas kakek Harun. Ya begitulah kalau punya mertua miskin dan tidak modern. Dari dulu hidup tidak ada berubahnya, sangat miris, ucap Bu Asih. Asih, kalau kedatanganmu ke sini hanya untuk menghina terus mertuamu ini, lebih baik kamu tidak usah ke sini lagi, ucap Nenek Sumi yang kesal dengan sikap menantunya itu. Ayo Pak, kita pulang saja, percuma Pak bicara sama orang primitif kayak orang tuamu ini, ucap Bu Asih, dan Pan Rino yang selalu menurut pada istrinya itu, karena merasa istrinya lebih berada darinya. Lalu mereka pulang dengan dumlan Bu Asih yang kecewa tidak mendapatkan info dari mertuanya itu. Pak, kenapa Bapak tidak kasih saja nomor Mentari? Siapa tahu ayahnya mau mengambilnya lagi Pak. Terus ingin mengakui Mentari, kan Mentari bisa hidup enak Pak di sana, kata Nenek Sumi yang tidak berpikir panjang. Bu, Mentari sudah bilang kalau dia tak akan pernah mau kembali ke keluarga Nugraha itu Bu. Mentari juga bilang kalau jangan kasih nomor telepon dia, apalagi ke keluarga mereka. Jelas kayak Harun yang tak percaya dengan keluarga Nugraha, yang sudah menyia-nyiakan Mentari. Iya juga sih Pak. Lagian kenapa baru sekarang di saat usia Mentari sudah 18 tahun, dulu kemana saja? Apa diperhatikan sekolahnya? Makannya, kasih sayangnya, mereka egois ya Pak, ucap Nenek Sumi. Iya Bu, lagian kalau Bapak lihat dari telepon sih kayaknya Mentari aman Bu di sana. Cuma untuk jaga-jaga saja, Bapak harus beritahu Mentari tentang ini Bu, ucap Kek Harun. Ya sudah Pak, telepon saja Mentari, kata Nenek Sumi. Coba Ibu tutup dulu pintunya, suruh Kek Harun. Mentari yang saat itu sedang rebahan pulang bekerja, dia sedang meregangkan otot-otot tubuhnya. Tring-tring. Kakek nenek, ucap Mentari. Halo kakek nenek, assalamualaikum, jawab Mentari saat mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam nak, kamu baik-baik saja? Tanya kakek. Aku baik Kek, ini baru pulang kerja, lagi rebahan bentar, ucap Mentari. Capek ya nak, semangat ya sayang, kata Nenek Sumi yang ikut bicara dan mendengarkan suara Mentari. Kemudian kakek Harun menceritakan tentang kejadian tadi. Kakek, tolong banget ya Kek, jangan beritahu siapapun, walaupun sama Pak Derino. Jelas Mentari melarang untuk menginfokannya. Keharmonisan keluarga William. Tenang saja Mentari, kakek juga tahu yang terbaik untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu.